Salam Horas, salam jumpa kembali saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar? Ya selalu ya, saya percaya kita semua dalam keadaan sehat, tidak kurang sesuatu apapun. Baiklah Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus, sebelum kita melanjutkan aktivitas kita pada hari ini, kita terlebih dahulu memberikan waktu kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang menjadi renungan untuk kita pada hari ini. Baik, kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi renungan untuk kita pada hari ini sebagaimana yang tertulis dalam Almanak HKBP, tertulis dalam kitab Amsal pasal 19 ayat 17 dikatakan demikian. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Tugas orang percaya adalah supaya hidup dengan belas kasihan, bermurah hati, karena Allah sudah lebih dahulu bermurah hati, berbelas kasihan kepada kita. Nah, kitab Pengamsal kembali mengingatkan kita supaya kita jangan lelah, jangan malas, dan jangan jemu-jemu untuk selalu tetap berbelas kasihan kepada orang yang lemah. Mengapa mereka harus dikasihani? Karena orang yang lemah itu membutuhkan dukungan, membutuhkan doa, membutuhkan pertolongan, membutuhkan perhatian. Nah, siapa yang ditugaskan oleh Tuhan untuk melakukan itu? Itu adalah tugas dari semua orang-orang percaya. Makanya Pengamsal mengatakan siapa yang menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, dia memiutangi Tuhan. Mengapa dikatakan memiutangi Tuhan? Bukan berarti Tuhan itu berhutang kepada kita, tidak. Tetapi itulah tugas kita, ya, tugas kita yang diperintahkan oleh Allah Bapa kepada kita. Jadi Pengamsal membuat bahasa gambaran seolah-olah kita memiutangi Tuhan. Sebenarnya dalam arti harfiahnya tidak. Tetapi kita menyenangkan hati Tuhan karena Tuhan akan membalas perbuatan-perbuatan orang yang berbelas kasihan. Jadi tidak sia-sia saudaraku kalau kita menolong orang lain, memperhatikan orang lain, kemudian kita mau peduli kepada mereka, kepada penderitaan, kepada kesulitan, kepada kelemahan yang mereka hadapi. Nah, disitulah Tuhan itu senang dan bersuka cita melihat kita, dan dalam arti itulah kata memiutangi Tuhan itu yang dipakai oleh Pengamsal di sini, karena kita mau dipakai oleh Tuhan. Jadi, nah sini juga sekaligus mengingatkan kita, berkali-kali dikatakan dalam renungan ya yang sudah kita dengarkan, bahwa orang Kristen itu, para pengikut Yesus itu tidak boleh sombong dong, ya, tidak boleh dia hanya hidup untuk dirinya sendiri, tetapi kita harus mau berbagi. Amin kan dulu kuat. Amin. Orang yang mau berbagi, orang yang mau peduli, orang yang mau memperhatikan orang-orang yang lemah, itulah orang-orang yang sudah merasakan dan mensyukuri berkat-berkat Tuhan yang sudah dia terima di dalam perjalanan kehidupan kita. Dan ini juga sekaligus mengingatkan kita, karena ada saja orang yang mengatakan, lah itu kan tugas orang-orang kaya yang memiliki uang. Bukan hanya orang yang kaya saja yang bisa berbelas kasihan, menolong orang lain. Tidak, kita juga yang ekonominya pas-pasan, ya, kita juga harus berbelas kasihan. Bagaimana cara kita berbelas kasihan? Itu dengan peduli, menguatkan mereka, menghibur mereka, memperhatikan mereka, berpihak kepada mereka. Itu orang-orang yang lemah. Orang-orang yang lemah ini adalah orang-orang yang tidak mampu lagi bangkit dari keterpurukan kehidupannya. Mungkin ya karena masalah ekonomi lah, masalah pekerjaan lah, kemudian ada pergumulan hidup atau masalah keluarga. Masih banyak lagi hal-hal yang membuat seseorang itu lemah. Dan disinilah kehadiran kita untuk selalu tetap berbelas kasihan kepada mereka, karena bisa saja suatu saat, saudara-saudaraku, ketika kita berbelas kasihan kepada orang-orang yang lemah, bisa saja nanti berputar dunia ini. Nah, kita yang membutuhkan belas kasihan orang lain, bisa saja hal seperti itu terjadi, karena
roda atau perputaran kehidupan kita ini hanya Tuhan yang tahu. Bisa saja seseorang itu kaya sekarang, tapi besok belum tentu kekayaannya bisa habis. Bisa saja seseorang itu sehat sekarang, besok belum tentu dia sehat. Bisa saja dia sakit dan yang lain-lain, ya, dan lain-lain. Nah, oleh karena itu marilah kita hidup dengan rendah hati. Jangan pernah sombong. Jangan hanya memikirkan diri sendiri, tetapi marilah kita menyadari bahwa di sekeliling kita, di sekitar kita ada orang-orang yang membutuhkan perhatianmu, yang membutuhkan pertolonganmu, yang membutuhkan sentuhan belas kasihanmu dengan keramah tamahan, ya, dengan keramah tamahan, sehingga orang lain merasakan bahwa orang-orang percaya, orang-orang Kristen itu adalah orang-orang yang bisa diandalkan. Jangan lagi ada orang lain mengatakan bahwa kita ini sombong karena kita ini angkuh, tidak mau peduli kepada mereka. Jangan, tetapi kita mau, ya, kita mau ikut merasakan penderitaan, kelemahan, beban yang dirasakan oleh saudara-saudaraku itu. Dan untuk itulah Yesus datang ke dunia ini. Yesus ikut merasakan, ikut menanggung beban-beban kita. Dan ada begitu banyak beban kehidupan kita. Masing-masing kita memiliki beban, ya, apapun beban kita dalam kehidupan sehari-hari, di rumah, di jalan, di pekerjaan, di sekolah bagi anak-anak kami, di kampus, atau dimanapun, kita semua masing-masing memiliki beban. Tetapi Yesus tahu, dan Yesus merasakan itu beban-beban kita itu. Makanya dia datang dengan belas kasihan untuk menolong kita, sehingga kita bisa bangkit dari keterpurukan, kita bisa bangkit dari kehidupan yang sudah jatuh, sehingga kita bisa melangkah kembali dengan kuat, dengan semangat. Dan disitulah kita saling bergandengan tangan, saudara-saudaraku, supaya kehidupan kita ini sama-sama menikmati berkat Tuhan, sama-sama kita bersuka cita, sama-sama kita berbahagia kalau yang satu dengan yang lain saling bertolong-tolongan. Dan Rasul Paulus sudah mengingatkan kita supaya kita saling bertolong-tolongan, ya, supaya kita saling memperhatikan, supaya kita saling peduli, ya. Sekali lagi, jangan hanya memikirkan hidup untuk diri sendiri, tapi marilah kita juga memperhatikan, memikirkan kehidupan yang ada di sekitar kita, supaya dengan demikian perjalanan kehidupan kita di dunia ini bisa menjadi saluran berkat bagi orang lain. Nah, ini juga sekaligus mengingatkan kita bahwa hidupmu, hidup saya, hidup kita semua dipakai oleh Tuhan menjadi saluran berkat bagi orang lain melalui sikap, yaitu belas kasihan kepada orang-orang yang lemah, yang membutuhkan perhatian, yang membutuhkan pertolongan, yang membutuhkan sentuhan kasih sayang dari kita, sehingga mereka merasakan, oh ternyata ada rupanya saudaraku yang lain yang memperhatikan saya, sehingga mereka memuliakan Tuhan. Jadi ujung-ujungnya adalah untuk kemuliaan dan keagungan nama Tuhan. Kalau kita diciptakan, kalau kita diperhatikan, kalau kita diselamatkan, kalau kita dibebaskan oleh Tuhan Yesus, marilah kita syukuri itu semua supaya orang lain juga dapat merasakan itu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang mengingatkan kami supaya kami Tuhan menaruh belas kasihan kepada saudara-saudara kami yang lemah. Kuatkan kami Tuhan untuk melakukan itu supaya kami jangan lupa diri, tetapi mengingat saudara-saudara kami yang ada di sekitar kami, yang ada di lingkungan kami, yang berada dekat kami, sehingga mereka merasakan kehadiran-Mu melalui sikap belas kasihan yang kami tunjukkan, yang kami lakukan kepada mereka. Berkati kami Tuhan, terutama jemaat-Mu yang saat ini beraktivitas, baik di rumah, di jalan, di kantor, di rumah sakit, di sekolah, di kampus, di lapangan, atau dimanapun mereka bekerja atau beraktivitas. Biarlah tangan pengasihan-Mu menyertai mereka. Biarlah Bapa di sorga, kami yakin dan percaya Kau memberi kesembuhan dan kesehatan kepada saudara-saudara kami yang sakit, yang lemah. Tuhan berikan kekuatan, dan yang berkebutuhan khusus juga Tuhan perhatikan mereka, sehingga mereka dapat menjalani hari-hari ini dengan penuh sukacita. Terpujilah Kau Bapa di sorga, hari ini, besok, sampai selama-lamanya. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin.
Demikian saudaraku renungan kita pada pagi hari ini. Lalu tetap mau memberikan hati hidup untuk berbelas kasihan kepada saudara-saudara kita yang lemah. Dan selalu ingat, syukurilah hari ini, besok akan lebih baik lagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam, Horas.